Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Saat ini Bapa kami datang kembali dalam hadirat-Mu, membawa ucapan syukur kami, membawa hidup kami, agar setiap hidup kami Tuhan menyenangkan hati-Mu, menjadi suatu dupa yang harum di hadapan-Mu. Terimalah setiap pujian penyembahan kami saat ini yang akan kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji, syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, naikkan syukurmu, segala puji, segala puji, syukur bagimu, oh amin. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu. Terpujilah namamu, kami naikkan syukur buat semua kebaikanmu, buat semua perbuatanmu Tuhan yang terlalu besar di dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Segala pujian syukur kami naikkan saat ini di hadapan-Mu ya Bapa. Karena Engkau tak pernah tinggalkan setiap kami. Engkau selalu setia mengiringi hidup kami apapun musim hidup kami ya Tuhan. Kasih-Mu, cinta-Mu selalu tersedia bagi kami saat ini sampai selama-lamanya. Ini janji kami Tuhan, seluruh hidup kami biarlah selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Nyanyian pujian yang kami berikan sebagai ungkapan syukur kami atas perbuatan-Mu yang baik. Thank you Lord. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan, jiwaku adalah bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama, katakan bersama, bersamamu Bapa.
Wow, terima kasih Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, amin, adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan kasih-Mu, tak pernah kuragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua, amin, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua sebab perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, oh, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, amin, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku, sebab anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku, sebab anugerah-Mu besar bagi kami. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
kami mau terus menyembah. Anugerah-Mu Tuhan besar dalam hidup kami. Itu yang jadi kekuatan bagi kami Tuhan. Amin. Saatnya Bapa kami minta biar firman-Mu juga memulihkan hidup kami, menuntun kami, mengajar kami. Sehingga setiap firman itu dapat tumbuh subur di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap hati kami, menghasilkan buah yang baik bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
jalanku. Pengkhotbah 11 ayat 6 berkata demikian, saudara. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Saudara, ini berbicara tentang firman Tuhan yang telah ditabur, saudara, bagi setiap orang yang menabur firman Tuhan. Mungkin orang tersebut menabur di ladang A, ladang B, ladang C, dan tidak pernah ada yang tahu kira-kira ladang mana yang akan lebih dahulu akan bertumbuh, lalu berbuah, menghasilkan sesuatu, dan akan memanen, saudara. Nah, demikian pula dengan setiap firman Tuhan yang kita dengar. Hendaklah firman Tuhan ini bisa benar-benar sungguh bertumbuh di dalam kehidupan saya dan saudara. Sama seperti program ini, saudara, program Saat Menyembah ini ada karena kami rindu agar kami bisa menaburkan setiap benih firman Tuhan, dan biar Tuhan bekerja terhadap benih-benih itu di dalam kehidupan saya dan saudara, dalam hati saya dan saudara, dan biarlah kita melihat pekerjaan Tuhan, kita merespon dengan baik atas firman Tuhan itu, benih itu bisa tumbuh subur dan tentu akan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu buah yang baik, buah yang kekal. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita mau sama-sama belajar. Ada perumpamaan yang Tuhan berikan di dalam Alkitab, saudara, dan tentu ini menarik sekali untuk kita bisa bersama-sama belajar di dalam Matius 13 dimulai dari ayat yang ke-18. Saya akan bacakan bagi kita. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Wah, saudara, Tuhan merindukan agar setiap kita dapat mengerti firman-Nya. Tentu setiap kita sudah sering sekali mendengar firman Tuhan, sudah mendengar, menerima banyak firman Tuhan, saudara. Entah dari setiap ibadah-ibadah yang ada, ataupun dalam program-program yang ada di radio, saudara, di televisi, di YouTube, atau mungkin saudara membaca juga artikel-artikel, atau mungkin saudara membaca sendiri firman Tuhan, Alkitab dalam setiap hari-hari kita, saudara. Nah, ini adalah firman Tuhan yang benar-benar ditabur di dalam kehidupan kita. Hidup kita adalah seperti ladang, saudara. Dan biarlah kita menjadi ladang yang baik, tanah yang subur, sehingga apabila ada firman Tuhan ditaburkan, saudara, di ladang hati kita, ladang hidup kita, maka dia akan tumbuh subur, berbuah lebat, dan tentunya menghasilkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini bagi Tuhan dan bagi juga orang lain, saudara. Namun, saudara, ada beberapa hal yang harus kita mengerti. Di dalam ayat 19 ini, Tuhan merindukan bahwa ada action dari kita untuk bisa membaca surat cinta Tuhan setiap waktu. Saudara, Alkitab adalah surat cinta yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Tanpa Alkitab, kita akan tersesat. Tanpa firman Tuhan, kita tidak akan bisa berjalan hidup dengan baik. Karena itu, saudara, kita perlu sekali yang namanya tuntunan firman Tuhan. Namun bagaimana mungkin kita bisa tahu firman, bisa mengerti firman-Nya, kalau kita tidak pernah membaca surat cintanya? Saat ini bersama-sama kita perlu action dari kita. Kita perlu niatan, saudara, dari dalam hidup kita. Kita mau membaca firman Tuhan setiap hari. Tidak sebatas membaca, tapi lebih daripada itu,
Bagaimana caranya saudara? Pertama, pada waktu kita membaca firman Tuhan, kita harus merenungkannya. Dan biasanya saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pun pasti akan mengalami berbagai macam kejadian dalam hidup ini. Nah, merenungkan firman itu akan membantu setiap kita agar bisa mempraktekkan apa yang Tuhan inginkan dalam firman-Nya di dalam kehidupan keseharian kita, saudara. Karena biasanya Tuhan berbicara itu tidak harus secara audible, tidak harus secara dia ngomong pribadi. Pada waktu kita tidur, waktu kita berdoa, tiba-tiba ada suara dari Tuhan. Hai anakku, aku berkata kepadamu, kamu harus melakukan ini, itu, banyak hal. Tidak mesti seperti itu. Tetapi Tuhan lebih banyak berbicara lewat kehidupan kita sehari-hari, saudara. Contoh kecilnya, mengasihi musuh. Nah, firman Tuhan katakan seperti itu. Kita tidak boleh punya musuh. Punya teman banyak boleh, tapi jangan musuh. Kenapa? Begitu kita musuh dengan orang, sesungguhnya kita sebenarnya tidak punya kasih dalam hidup ini, saudara. Nah, gimana caranya? Ya saat ini kita melihat, apakah kita benar-benar punya musuh dalam kehidupan ini? Atau mungkin sebenarnya kita nggak punya musuh, tapi orang lain itu yang pada waktu ngelihat kita, mereka nggak suka dengan kita, mereka nggak senang dengan kita, mungkin karena kehidupan kita lebih baik, atau mungkin kita lebih sukses daripada dia, saudara. Akhirnya timbullah iri hati dari orang-orang tersebut yang menyebabkan perlakuan yang tidak baik terhadap kita. Tapi firman Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu. Maka saudara, pada waktu kita bertemu dengan orang tersebut, walaupun orang tersebut mungkin tidak menyukai kita, mungkin marah-marah di depan kita tanpa jelas, mempermalukan kita, memfitnah kita, atau melakukan hal yang tidak baik di depan kita, firman Tuhan katakan, kasihilah. Maka kita harus praktekkan hal itu, saudara. Di ayat 19 ini adalah jenis orang yang pada waktu dia mendengarkan firman Tuhan, dia tidak mengerti. Karena apa? Dia benar-benar tidak punya niat di dalam hati dia untuk bisa mencari kebenaran itu, menggali kebenaran itu, bahkan bertanya kepada Tuhan dan meminta pimpinan Roh Kudus untuk bisa mencelikkan mata hati dia agar bisa mengerti firman ini. Karena itu saya katakan, saudara, jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang masuk di dalam kategori ayat yang 19 ini. Tipe orang yang sudah banyak mendengar firman Tuhan, tetapi kita selalu tidak mengerti dengan firman yang Tuhan berikan. Karena apa? Kita tidak mau do action. Kita tidak mau menggali firman Tuhan itu dengan baik. Saudara, saya bersama dengan istri setiap hari kita baca firman Tuhan, dan gak cukup hanya membaca. Kita berusaha untuk menggali dari berbagai macam sumber, saudara. Bahkan meneliti firman Tuhan ini sampai kepada bahasa aslinya agar kita benar-benar mengerti. Kadangkala hal itu yang kita lakukan juga tidak benar-benar cukup membuat kami mengerti, saudara. Mungkin kami hanya mengerti sekitar 60 atau 70%. Nah, bagaimana mungkin, saudara, dengan setiap orang yang hanya membaca firman Tuhan saja, namun tidak pernah mau menyelidiki, namun tidak pernah mau menggali? Akhirnya orang tersebut tidak mengerti yang Tuhan inginkan, tidak tahu harus berbuat apa. Jangan sampai kita menggenapi firman Tuhan yang berkata demikian, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Nah, biarlah setiap kita menjadi umat-umat Tuhan yang tidak akan pernah dibinasakan oleh Tuhan. Karena apa? Kita mengerti firman Tuhan, kita mau lakukan firman Tuhan. Tidak hanya sekedar pintar untuk berkata-kata seperti saya saat ini, saudara, tetapi terlebih daripada itu, kita mau belajar lakukan firman Tuhan, praktek firman Tuhan dalam kehidupan ini. Karena itu yang Tuhan kehendaki, melakukan setiap kehendaknya lewat apa? Firman Tuhan. Lewat Alkitab berbicara apa? Kita mau lakukan. Ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Saudara, saya menemukan ada beberapa jenis orang Kristen yang seperti ini. Pada waktu menerima firman Tuhan,
dia terima dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur, dengan euforia, saudara. Wah, Tuhan memberikan saya firman Tuhan. Namun sebenarnya kesenangan itu hanya sesaat. Karena pada waktu ujian datang dalam kehidupan orang tersebut, orang di jenis ayat yang ke-20 dan 21 ini, saudara, baru sebentar mengalami penderitaan, dia sudah tidak tahan. Dia bosan, dia kecewa, karena dipikirnya kok ikut Tuhan saya harus menderita. Akhirnya lama-lama mundur daripada Tuhan. Seberapa banyak juga kita menemui, saya tidak katakan jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, karena saya adalah hamba Tuhan juga, saudara. Saya melihat dulu ada banyak orang yang sangat diberkati dan juga begitu berapi-api di dalam Tuhan. Namun pada waktu hamba Tuhan itu diuji dalam kehidupannya, tentu Tuhan harus menguji, saudara. Karena apa? Supaya cinta yang dikatakan oleh kita kepada Tuhan itu tidak bohong, tidak gombal. Pada waktu ujian penderitaan itu hadir dalam kehidupan hamba Tuhan itu, lama-lama dia mulai goncang. Lama-lama dia mulai tidak kuat. Karena apa? Mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Berpikir bahwa otaknya mungkin mampu bisa menyelesaikan segala sesuatu, dan berdalih bahwa kan Tuhan sudah memberikan saya otak untuk berpikir, maka saya akan berpikir sedemikian rupa untuk saya bisa menyelesaikan masalah saya dengan baik. Saudara, berarti kita masih mengikuti atau mengandalkan kekuatan kita. Firman Tuhan katakan, orang yang mengandalkan manusia pasti akan kecewa. Termasuk mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita manusia, saudara. Kita akan kecewa. Tapi bagi setiap kita yang mau mengandalkan Tuhan, sesulit apapun masalahmu saat ini, saudara, berharap pada Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan, minta hikmat akal budi dari Tuhan. Saya percaya kita tidak akan pernah dikecewakan. Namun harus sadar, semua masalah yang harus dihadapi itu akan diselesaikan bukan dengan cara kita, tapi dengan cara Tuhan yang akan menuntun kita, saudara. Nah, karena itu saat ini janganlah sampai kita menjadi orang Kristen di jenis ini, saudara. Selanjutnya ayat ini juga berbicara untuk menegur setiap kita bahwa marilah kita mau jadi orang yang selalu haus dan lapar akan kebenaran. Gak cuma hanya sesaat. Pada waktu kita senang menerima firman Tuhan, karena firman Tuhan itu berbau dengan berkat, maka kita bahagia, senang, ketawa. Wah, tapi pada waktu firman Tuhan itu mengingatkan, menegur kita gak mau terima. Jangan seperti itu. Jadilah umat Tuhan yang selalu haus dan lapar akan kebenaran. Lalu konsisten melakukan firman Tuhan dalam setiap musim apapun, saudara. Seperti pohon korma yang berbuah tanpa mengenal musim. Mau ada hujan, badai, panas terik, dia tetap berbuah. Kalau pohon korma aja bisa berbuah, apalagi kita anak-anak Tuhan yang sudah punya kekuatan dari Tuhan, Roh Kudus yang memimpin kita juga pasti bisa berbuah dalam setiap musim hidup kita, saudara, untuk memuliakan nama Tuhan. Bertahan dalam penderitaan, karena penderitaan itu akan menghasilkan tahan uji, saudara, dan akan menghasilkan emas. Iman kita itu adalah emas di hadapan Tuhan, sesuatu yang sangat berharga, saudara. Karena itu tetaplah bertahan di dalam penderitaan dan minta kekuatan dari Roh Kudus untuk memampukan setiap kita dapat melakukan semua kehendak-Nya, saudara. Sehingga kita tidak menjadi anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen yang masuk dalam kategori dua ini, saudara. Tetapi lebih daripada itu, kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu kuat, menyenangkan hati Dia, menyelesaikan setiap persoalan dengan cara Dia, dan juga bisa berbuah setiap waktu. Ya, saudara, di ayat berikutnya dikatakan, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ya saudara, jenis yang ketiga ini adalah jenis orang Kristen yang terhimpit oleh kekayaan dunia, saudara. Terkadang jenis orang Kristen yang ini adalah yang tanpa kita sadari, saudara. Ini adalah
jenis yang berbahaya karena semak duri itu dia itu tumbuh secara perlahan-perlahan, saudara. Dia tidak tiba-tiba saja gitu. Tiba-tiba saja dia munculkan durinya. Tidak, saudara. Semak duri itu ada prosesnya. Jadi dia memakan waktu yang cukup banyak untuk menghimpit tanaman yang tumbuh di tanah yang bersemak duri itu. Nah, saudara, ini artinya apa? Ketika kita terlalu nyaman akan keadaan dunia ini, terlalu fokus dengan apa yang dunia tawarkan kepada kita, kita tentunya akan terhimpit oleh hal-hal tersebut dan otomatis firman yang kita dapatkan kita akan segera lupakan dan akan sia-sia sifatnya. Terkadang, saudara, banyak orang-orang yang minta kepada Tuhan, Tuhan tolong berkati saya, Tuhan tolong berkati usaha saya, Tuhan tolong berikan berkat pada hari ini seterusnya. Saya berjanji ketika saya sudah Engkau berkati, saya akan melakukan, membantu pekerjaan Tuhan ketika saya sudah diberkati. Nah, saudara, banyak orang yang seperti itu, tapi dikala mereka sudah diberkati, keadaan sudah mulai nyaman, dan kemakmuran itu ada di diri mereka, banyak orang yang lupa, saudara, akan kebenaran firman Tuhan, akan melakukan firman Tuhan itu sendiri. Kebanyakan dari mereka terlena oleh kecintaan dunia, terlena oleh harta benda mereka. Nah, saudara, tentunya kita tidak mau menjadi jenis orang Kristen yang tipikal yang seperti ini, saudara. Nah, yang dirindukan oleh Tuhan adalah jenis orang Kristen yang dimana di ayat yang ke-23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, jenis orang Kristen yang seperti ini yang dirindukan oleh Tuhan, yang firman ditabur di tanah yang baik, artinya di hati kita yang baik. Artinya jenis orang Kristen ini adalah orang Kristen yang cerdas, saudara. Dia mengerti apa yang diberitakan oleh firman, dia mengerti bagaimana firman itu ditempatkan dan bagaimana kita harus melakukan firman itu. Tentunya ini adalah jenis orang Kristen yang cerdas, saudara. Dan ini adalah jenis orang Kristen yang Tuhan rindukan. Dan dikatakan ada yang berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Artinya, saudara, masing-masing itu ada kemampuannya sendiri-sendiri, ada porsinya sendiri-sendiri. Jadi kita tidak bisa dipukul rata ya, buahnya itu tidak bisa sama. Masing-masing kita berbuah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Dan tentunya semua buah yang kita hasilkan itu semua berkenan di hadapan Tuhan daripada tidak berbuah sama sekali, saudara. Jadi ingat, saudara, jangan hanya kita mendengar pada saat ini saja, tapi kita tidak menanamkannya, tidak merenungkannya setiap saat, dan terlebih tidak melakukannya. Itu adalah salah, saudara. Berarti firman itu telah jatuh di tanah yang tidak baik, di tanah yang tidak subur, di tanah yang terhimpit oleh semak duri dan sebagainya. Tentunya sebagai orang Kristen, kita mau hidup kita tumbuh dan berbuah di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan senang melihat kita dan buahnya juga bisa dirasakan oleh banyak orang di sekeliling kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka ku
percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Katakan pujian ini dengan segenap hati. Firman-Mu, Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Amin. Di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Siapkan hati kita untuk kita berdoa pada Tuhan saat ini setelah kita merenungkan firman Tuhan, agar kita dimampukan untuk melakukan setiap kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya Bapa, kami mengucap syukur karena hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran Injil yang sejati. Kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini ya Bapa. Kami ingin firman yang kami dengar agar tertanam di hati kami, di tanah yang subur, di tanah yang baik. Kami tidak ingin firman-Mu ini berlalu dengan sia-sia ya Bapa. Roh Kudus, mampukan kami setiap saat agar kami mampu melakukan firman-Mu, agar kami mampu bertumbuh setiap saat, dan kami bisa berbuah berkali-kali lipat untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan biarkan iblis merebut firman yang telah ditaburkan. Kami tidak mau Injil itu berakhir dengan sia-sia. Kami tidak mau keadaan dunia, kekhawatiran kami, ataupun keterlenaan kami dengan harta dunia, dengan kenyamanan dunia menghimpit firman yang telah Engkau taburkan ini ya Bapa. Tetapi kami rindu untuk menjadi pribadi yang mau terus melakukan firman-Mu hari demi hari. Terima kasih ya Bapa.
Kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Dimanapun pendengar suara Gracia berada, Kau mampukan kami semua untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dan bertumbuh dan berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Katakan, Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, yes Lord, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Amin. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya, amin. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu menguatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada
kuasa-Mu